Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menaati protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman? Ada banyak suku, ras, etnik, dan agama yang ada di Indonesia. Kita semua hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Materi yang pertama yaitu pengertian kemajemukan ras, etnik, dan agama. Kemajemukan berasal dari kata majemuk, yang artinya terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Sedangkan kemajemukan berarti keanekaragaman, keberagaman, heterogenitas, pluralitas, atau berbeda-beda. Dengan demikian, kemajemukan ras, etnik, dan agama dapat diartikan sebagai keanekaragaman ras, etnik, dan agama. Materi yang kedua yaitu pengertian ras. Kata ras berasal dari bahasa Italia dan Prancis yaitu raza. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan biologis tertentu. Manusia di dunia pasti memiliki perbedaan fisik seperti warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, dan sebagainya antara manusia lainnya yang ada di muka bumi. Adapun ras atau subras yang mendiami kepulauan Indonesia diantaranya yang pertama, ras Papua Melanesia. Ras yang mempunyai ciri kulit hitam, rambut keriting, badan kekar, hidung mancung, dan bibir tebal ini terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru yang terkenal dengan sebutan suku Tapiro. Ras Papua Melanesia merupakan suku bangsa asli yang mendiami Indonesia sebelum kedatangan nenek moyang Indonesia. Ras yang kedua yaitu ras Vedoid. Orang-orang Vedoid memiliki ciri perawakan kecil, rambut berombak, dan kulit sawo matang. Mereka berasal dari Sri Lanka. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk ras Vedoid diantaranya suku Toala di Semenanjung Barat Daya Sulawesi, suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, suku Kubu di Jambi, suku Sakai di Siak, dan suku Tomuna di Kepulauan Mentawai. Ras yang ketiga yaitu ras Melayu tua atau Proto-Melayu. Proto-Melayu adalah ras yang dianggap sebagai nenek moyang Indonesia. Mereka berasal dari daratan Asia atau lebih tepatnya Yunan di Asia Utara. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk golongan ras ini yaitu suku Batak di Sumatera Utara, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Lombok, suku Nias di Kepulauan Nias, suku Kubu di Sumatera Selatan, dan suku Dayak di Kalimantan Tengah. Yang keempat yaitu ras Melayu Muda atau Neutro Melayu. Ras ini masih memiliki kesamaan dengan ras sebelumnya yaitu ras Proto-Melayu. Akan tetapi, ras ini datang sesudah ras Proto-Melayu. Suku bangsa di Indonesia yang masih ada dan merupakan ras Melayu Muda atau Neutro Melayu yaitu suku Jawa, suku Abli, suku Madura, suku Banjar, suku Aceh, suku Minangkabau, dan suku Bugis. Ras yang kelima yaitu ras lain-lain. Selain keempat ras yang mendominasi wilayah Indonesia, ada kelompok bangsa atau ras tertentu yang tinggal di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya ras Mongoloid Induk atau Asiatic Mongoloid,
seperti orang-orang Cina, Jepang, Korea, dan ras Kaukasoid seperti orang-orang Arab, Pakistan, dan India. Materi yang ketiga yaitu pengertian etnik. Etnik adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan, dan memiliki sejarah yang sama sehingga memiliki ketertarikan sosial yang mampu menciptakan sistem budaya yang mereka terikat di dalamnya. Di Indonesia sendiri, keberagaman etnis dapat dicontohkan dengan adanya garis keturunan yang dianut oleh suku tertentu. Misal, garis keturunan ayah atau yang terkenal dengan istilah patrilineal yang dianut suku Batak, garis keturunan ibu atau matrilineal yang dianut oleh suku Sunda, serta adanya etnis atau suku bangsa campuran yang merupakan perpaduan dari dua ras yang berbeda yang kemudian memunculkan percampuran suku bangsa. Materi yang keempat yaitu pengertian agama. Agama merupakan suatu sistem yang mengatur tata iman dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta aturan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui 6 agama, diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Indonesia, dengan penganut sebesar 87,2% atau ada lebih dari 200 juta Muslim yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Protestan dengan penganut sebesar 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Setelah memahami pemaparan tentang kemajemukan ras, etnik, dan agama yang ada di Indonesia, sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia bersyukur atas kekayaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Keberagaman yang merupakan kekayaan Indonesia ini harus kita jaga dengan cara saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak menghina keyakinan seseorang, saling tolong-menolong, dan saling menguatkan. Kemajemukan ras, etnik, dan agama yang kita miliki ini tentunya memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dari kemajemukan ras, etnik, dan agama diantaranya yang pertama, menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Dengan kemajemukan ras, etnik, maupun agama akan menimbulkan berbagai macam budaya. Misal, budaya yang ada di Kalimantan akan sangat berbeda dengan budaya yang ada di Pulau Jawa. Pengaruh positif yang kedua, melatih kita untuk saling menghormati meskipun berbeda suku, ras, etnik, maupun agama. Pengaruh positif yang ketiga yaitu melatih kita untuk saling menghargai perbedaan. Dengan kemajemukan ras, etnik, maupun agama yang kita miliki akan melatih kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun kita berbeda suku, ras, etnik, maupun agama. Sedangkan pengaruh negatif dari kemajemukan ras, etnik, dan agama diantaranya yang pertama, mudahnya muncul suatu konflik. Dengan kemajemukan ras, etnik, dan agama yang kita miliki terkadang menimbulkan suatu perbedaan pendapat sehingga hal ini akan memicu adanya suatu konflik. Pengaruh negatif yang kedua yaitu munculnya sikap menganggap bahwa agamanya lah yang paling baik dan menjelek-jelekan yang lain. Pengaruh negatif yang ketiga yaitu menimbulkan kekerasan akibat kurangnya toleransi. Dengan sikap yang menganggap bahwa agamanya lah yang paling baik atau sikap ini bisa disebut dengan intoleransi. Lebih lanjut, sikap ini dapat menimbulkan kekerasan dan orang yang menganggap agamanya yang paling baik ini akan merasa superior dan menginjak-injak yang lain. Pengaruh negatif yang keempat yaitu munculnya rasisme atau membeda-bedakan antar golongan. Dengan sikap intoleransi tadi, orang akan cenderung membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan kita telah mempelajari pengertian kemajemukan ras, etnik, dan agama, mengetahui ras-ras yang ada di Indonesia seperti
ras Papua Melanesia, ras Bedoid, ras Proto Melayu, ras Jutro Melayu, dan ras lain-lain. Selanjutnya kita juga tadi telah mempelajari agama yang ada di Indonesia, diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga kita tadi telah mempelajari pengaruh positif dan negatif dari kemajemukan ras, etnik, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah dijelaskan tadi. Ibu akan memberikan soal, dan setiap soal Ibu akan memberikan waktu 5 detik untuk kalian memikirkan jawabannya. Soal yang pertama, sebutkan 4 ras yang mendominasi wilayah di Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 4 ras yang mendominasi wilayah di Indonesia, diantaranya yang pertama, ras Papua Melanesia, yang kedua, ras Bedoid, yang ketiga, ras Melayu tua atau Proto Melayu, dan yang keempat yaitu ras Melayu muda atau Jutro Melayu. Soal yang kedua, sebutkan 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia, diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Ibu harap kalian tetap giat belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.